salah satu negara sejahtera yang kami bayangkan adalah kami menyebutnya 13 platform. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat, jadi bukan daulat tuan, bukan daulat uang, bukan daulat dinasti. Demokrasi yang Abang jelaskan itulah yang kami harapkan bisa terbangun di negeri yang kita cintai ini. Walaupun bukan yang mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa ingin memulai kembali, merekonstruksi pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kami juga nomor 2 lapangan kerja, nomor 3 itu tentang pemberantasan korupsi, Pak. Jadi menarik, memang salah satu partai buruh menginginkan revisi Undang-Undang KPK kembali ke pertama kali Undang-Undang KPK didesain untuk menjadi lembaga memang extraordinary, bukan sekedar lembaga subordinasi. Pertanyaan kami adalah sejauh mana indeks demokrasi dan indeks korupsi di tahun 2022 ini, dan mungkin boleh jadi sampai dengan tahun 2024. Tahun politik adalah tahun di mana demokrasi dan korupsi kadang-kadang dilupakan, lebih banyak jargon-jargon untuk memilih, termasuk mungkin partai buruh. Itu menjadi patokan kami, masukan dari Abang. Bagaimana indeks itu? Yang kedua adalah sangat menarik penjelasan Abang, salah satunya persoalan tentang partai politik dan juga tentang korupsi. Nah, saya ingat ada satu lembaga survei, kalau Bernie Sanders melakukan penelitian kepada para pengikutnya di Amerika waktu itu, beliau adalah salah satu senator yang maju sebagai calon presiden Amerika, relawannya itu paling banyak di seluruh Amerika, bahkan yang lain-lain kalah. Tiga top main di mereka itu, yang pertama adalah tentang pekerjaan, tentang jaminan sosial yang tahun Bernie Sanders dan hal-hal lain. Tapi satu lembaga survei di Indonesia memotret, lembaga survei yang kredibel, top main pertama justru korupsi. Menarik ini, Bang. Dan tadi Bang Faisal jelaskan pemilih kita kan milenial akan bertambah. Dan kami Partai Buruh memang berazam, berniat mendedikasikan diri untuk itu. Itu top mainnya adalah tentang korupsi. Dan yang kedua top mainnya adalah penelitian itu menemukan tentang persoalan lingkungan hidup. Marah orang teman-teman milenial tentang itu. Dan yang ketiga adalah social injustice, ketidakadilan, bukan jaminan sosial tapi ketidakadilan, ketimpangan sosial itu. Misal ada orang yang diperkosa, netizen marah, ada seorang mengaku ustadz memperkosa 8 anak di bawah umur, itu kan top mainnya di situ, bukan kesejahteraan. Ini menarik, jadi penjelasan Abang itu menjawab terhadap apa yang dilakukan oleh lembaga survei. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa melakukan itu? Jadi untuk yang pertama, untuk indeks demokrasi, dalam laporan majalah Economist, ini majalah kiri di Inggris, Economist Intelligence Unit, yang banyak diperbincangkan dalam literatur tentang demokrasi, itu menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir itu mencapai pada titik yang terendah setidaknya dalam 10-14 tahun terakhir. Kalau tidak salah untuk tahun yang terakhir, tahun 2021 itu skornya 6,3. Dari yang sebelumnya itu sekitar 6,97 atau 7,03 kalau tidak salah. Saya lupa catatannya. Tapi laporan yang terbaru itu yang setahun terakhir 2020 ke 2021 itu jelas menurun, dan ini diakui sendiri oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi juga, dan oleh Biro Pusat Statistik. Bahkan Biro Pusat Statistik juga menunjukkan hasil indeks demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan, khususnya di kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu berarti kebebasan berpendapat, kebebasan beroposisi, kebebasan berserikat, gitu ya. Demikian pula dalam kasus yang kedua, yaitu indeks korupsi. Indeks korupsi juga kalau kita lihat yang terbaru belum dirilis oleh teman-teman BTI, oleh Bang Danang Widoyoko dan kawan-kawan. Tetapi setahun yang lalu indeks terakhirnya memang menunjukkan Indonesia masih sangat rendah, bahkan jauh di bawah Malaysia gitu. Dari 180 negara misalnya, Malaysia ada di ranking 57. Brunei ada di ranking 35 gitu ya. Singapura ada di ranking ketiga gitu. Tapi Indonesia tuh jauh di bawah, di ranking yang ke 102 gitu. Nah, salah satu yang menjadi penyebab dari menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia sebenarnya berkaitan dengan dua sektor korupsi yang tadi saya sebut.
yaitu korupsi di sektor politik yang melibatkan partai-partai politik, dan yang kedua di sektor penegakan hukum. Jadi kalau ke depan kita membayangkan apa yang perlu dilakukan oleh partai buruh misalnya, ya harus menyiapkan sosok-sosok penegak hukum yang benar-benar ideal ya. Misalnya untuk posisi jaksa agung, kita perlu orang yang memang memiliki kredibilitas gitu. Mungkin soalnya bukan orang jaksaan atau bukan orang partai atau bukan, karena dalam sejarah kita pernah punya orang karir seperti R. Suprapto, dia mantan hakim di zaman Belanda, dia sangat independen, sangat berani, sangat kredibel. Karir juga pernah berlangsung di masa Orde Baru, tapi banyak yang sangat bermasalah gitu ya. Setidaknya tidak menunjukkan independensinya dalam mengontrol korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Di era reformasi kita pernah punya jaksa agung yang berasal dari partai politik seperti Lopa dari P3 kan sebenarnya itu, meskipun banyak karir di Kementerian Hukum dan HAM, di Komnas HAM, itu juga sangat baik. Marzuki Darusman itu jaksa agung asal partai politik, ya. Tapi reputasinya sangat dikenal baik. Berbeda dengan misalnya M.A. Rahman atau jaksa-jaksa agung lainnya di era SBY atau di era Jokowi yang merupakan mantan jaksa, tetapi saya kira tidak memperlihatkan independensinya dalam penegakan hukum. Itu salah satu hal saja yang perlu dilakukan oleh partai buruh ke depan, menyiapkan sosok-sosok semacam itu, sehingga dalam sengketa industrial atau dalam sengketa dalam masalah buruh gitu, itu juga bisa ikut berperan lah untuk menertibkan katakanlah perusahaan-perusahaan nakal atau perusahaan-perusahaan yang selama ini dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan buruh. Ada banyak sih yang bisa saya jelaskan, tapi kira-kira salah satunya itu. Gitu. Usman Hamid, Ketua Amnesty International Indonesia, seorang tokoh, terus jaga demokrasi dan tentang pemberantasan korupsi, Bang, untuk Indonesia dan untuk kami orang-orang muda yang ada di partai buruh tidak-tidaknya. Mudah-mudahan partai hijau juga nanti kita bisa ngobrol, dan dalam kesempatan akan kami undang Bang Muhammad untuk berbicara di webinar ini. Webinar ini sangat meluas dan melibatkan banyak orang terlibat untuk mengikuti melalui YouTube dan Zoom. Bang Usman, terima kasih untuk Indonesia. Sampai jumpa Bang Usman. Terima kasih Bung dan kawan-kawan. Salam.